Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, serta salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nada Kinalta dengan NIM J1C020004, mahasiswi program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi angkatan tahun 2020. Di video ini saya akan memaparkan materi mengenai pengendalian keuangan dalam konteks akuntansi keberlakuan. Sebelumnya yang sama-sama kami hormati Bapak Dr. Benny Eka Putra SMSI, CIQNR, CSRS, selaku dosen pengampu pada mata kuliah akuntansi keberlakuan, tepatnya di ruang 009, program studi akuntansi. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja saya akan memaparkan beberapa materi yang mengenai judul besar kita, yakni pengendalian keuangan dalam akuntansi keberlakuan. Slide selanjutnya. Pertama, kita harus mengetahui dulu arti penting dari analisis laporan keuangan. Kenapa sih kita perlu menganalisis laporan keuangan? Untuk apa? Manfaatnya untuk apa? Pertama, ada beberapa pihak yang memerlukan analisis ataupun hasil analisis dari suatu laporan keuangan. Pertama ada manajemen, investor, kreditor, sampai bahkan pemerintah dan juga karyawan. Manajemen membutuhkan hasil analisis laporan keuangan, yaitu untuk mengevaluasi kinerja daripada perusahaan tersebut. Kemudian juga sebagai kompensasi dan juga pengembangan karir. Nah, manajemen ketika ingin mengetahui kinerja keuangannya dari tahun sebelumnya atau melakukan perbandingan dengan data historis, apakah kinerja keuangan ini meningkat atau menurun, nah mereka bisa melihat melalui laporan keuangan, apalagi sudah dianalisis. Kemudian investor, kita sama-sama tahu bahwa investor ini adalah pihak yang menanamkan modal ataupun saham di perusahaan tersebut. Gunanya tentu saja investor ini untuk mengetahui juga kinerja perusahaan, kemudian pendapatan perusahaan, kemudian juga keamanan investasi. Nah, keamanan investasi ini gunanya apa? Gunanya agar investor tersebut tidak menanamkan modalnya sia-sia, jadi bisa sebagai sarana untuk menilai apakah perusahaan tersebut layak kita tanamkan modal, ataupun apakah perusahaan tersebut dapat mengembalikan modal yang sudah kita tanam. Nah, itu guna daripada hasil analisis bagi seorang investor, jadi tidak sembarangan menanamkan modal bagi seorang investor. Kemudian kreditor, seperti yang kita ketahui juga, kreditor ini artinya pihak yang memberikan kredit atau pinjaman yang menunjang pendanaan yang membantu dalam proses meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, gunanya apa? Gunanya adalah agar kreditor ini dapat mengetahui tingkat kemampuan daripada perusahaan tersebut untuk dapat melunasi utangnya, baik itu utang jangka pendek, bahkan juga utang jangka panjang. Nah, kalau misalnya ternyata dari data historis, perusahaan ini beberapa tahun belakangan mengalami kesulitan dalam pembayaran, artinya kreditor tidak memberikan pinjaman terlebih dahulu pada kredit tersebut, takutnya malah menjadikan uang yang tidak atau kesulitan pembayaran, atau bisa juga kita kenal sebagai tidak liquidnya perusahaan tersebut. Kemudian pemerintah untuk gunanya apa? Manfaatnya adalah untuk pajak tentunya, kemudian untuk mendorong perusahaan tersebut untuk mengevaluasi perusahaan tersebut apakah cocok untuk didaftarkan di Go Public atau di Bursa Efek Indonesia. Nah, yang terakhir ini adalah untuk karyawan. Nah, manfaatnya apa analisis laporan keuangan ini? Manfaatnya adalah untuk mengetahui daripada penghasilan yang memadai daripada karyawan tersebut, yang tentunya nanti dapat menunjang kualitas hidup karyawan itu sendiri. Selanjutnya adalah aktivitas apa saja yang perlu dikendalikan dalam keuangan. Yang pertama adalah aktivitas perencanaan. Nah, aktivitas perencanaan ini adalah untuk memusatkan usaha. Artinya pada tahap perencanaan ini sebagai dasar atau fondasi dalam membangun suatu perusahaan atau dalam membuat suatu catatan keuangan daripada perusahaan tersebut. Nah, maka dikatakan bahwa perencanaan ini merupakan salah satu fungsi pokok dari fungsi manajemen yang dilakukan oleh manajer. Sehingga persiapan bisnis ataupun persiapan rencana bisnis itu yang juga merupakan hal penting untuk memastikan kesuksesan bisnis. Jadi ketika perusahaan tersebut gagal dalam membuat rencana atau masih diambang-ambang perencanaannya, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kesulitan untuk mendapatkan sukses. Sukses ini artinya apa? Adalah tercapainya tujuan daripada perusahaan tersebut. Yang kedua adalah aktivitas pendanaan, yaitu berkaitan mengenai sumber pendanaan. Yang seperti kita ketahui yaitu eksternal, sumber pendanaan eksternal terdiri dari investor juga kreditor, yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana investor ini tentu ketika menanamkan modal, dia ingin mendapatkan yang namanya imbal hasil. Imbal hasil ini adalah bagian dari investor, ekuitas atas laba yang berinvestasi. Maka ada istilah pembagian dividen, itu yang diberikan kepada para investor yang menanamkan modal pada perusahaan tersebut.
Kemudian ada aktivitas investasi, yaitu perolehan dan pemeliharaan investasi. Jadi investasi ini tidak hanya berkaitan dengan saham, tapi juga bisa obligasi, asuransi, atau bahkan pembelian barang-barang berupa aset tetap, misalnya tanah, bangunan, mobil, itu juga termasuk dalam bentuk investasi. Kemudian yang terakhir adalah aktivitas operasi. Aktivitas operasi ini merupakan sumber utama laba perusahaan. Nah, berarti aktivitas operasi ini juga sebagai tahap dari transformasi dari rencana bisnis tersebut, sehingga adanya penelitian dan juga pengembangan, pembelian, sampai dengan administrasi daripada aktivitas operasi tersebut juga dikatakan sebagai sumber utama laba perusahaan. Selanjutnya, konsep matematis yang umum digunakan dalam keuangan. Itu ada beberapa rasio, di mana rasio ini adalah yang kita gunakan dalam menganalisis laporan keuangan. Yang pertama rasio likuiditas, seperti sama-sama kita ketahui bahwa rasio likuiditas ini tentu untuk memperlihatkan apakah perusahaan tersebut mampu melunasi utang jangka pendeknya secara baik dan juga secepatnya, seperti itu. Di mana rasio likuiditas ini terbagi menjadi dua, ada rasio lancar dan ada rasio cepat. Rasio lancar ini digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan atau kemampuannya untuk melunasi jangka pendek menggunakan aset lancarnya tanpa menghadapi kesulitan tertentu, dengan rumus aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Yang kedua ada rasio cepat, yaitu melakukan perbandingan antara rasio aset lancar dengan persediaan, sehingga persediaan ini nantinya dapat dikonversi untuk melunasi utang jangka pendeknya, sehingga rumusnya adalah aset lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Yang kedua adalah rasio manajemen aset. Ada dua, yaitu perputaran persediaan dan perputaran aset tetap. Perputaran persediaan ini dia berkaitan dengan perputaran persediaan ini dia berkaitan dengan cara untuk mengetahui seberapa kali dalam suatu periode tertentu sebuah perusahaan itu dapat menjual persediaannya. Jadi tingkat penjualan persediaan tersebut dalam periode tersebut dapat terjadi secara berapa kali, seperti itu. Perusahaan juga menggunakan perputaran persediaan ini untuk menilai kemampuan mereka dalam menghadapi persaingan, merencanakan biaya daripada menciptakan persediaan tersebut, di mana rumusnya adalah penjualan dibagi dengan persediaan. Yang kedua adalah perputaran aset tetap. Perputaran aset tetap ini adalah perbandingan antara penjualan dengan perputaran aset tetap, yaitu atau fixed asset turnover. Kemudian rasio ini juga mengatur efektivitas dari penggunaan dana yang tertanam pada aset tetap seperti pabrik dan juga peralatan. Rumusnya adalah penjualan dibagi dengan aset tetap itu. Selanjutnya adalah masih berkaitan dengan konsep matematis yang digunakan, yaitu rasio manajemen utang. Ada dua, yaitu total utang terhadap total aset. Ini kita kenal dengan solvabilitas, dan kemudian rasio kelipatan bunga. Nah, untuk total utang terhadap total aset ini adalah salah satu rasio yang sering digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas daripada perusahaan tersebut. Tingkat solvabilitasnya apa? Tingkat solvabilitas ini adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka panjangnya. Kalau likuiditas tadi adalah utang jangka pendek, kalau solvabilitas adalah utang jangka panjangnya. Sehingga perusahaan dikatakan solvent, berarti perusahaan tersebut memiliki aset dan kekayaan yang cukup untuk membayar utangnya. Rumusnya adalah total utang dibagi dengan total aset. Kemudian rasio kelipatan bunga ini berkaitan dengan bunga sebelum atau beban bunga tahunan. Kegagalan dalam membayar bunga akan menyebabkan pihak kreditor melakukan tindakan hukum. Rumusnya adalah EBIT dibagi dengan beban bunga. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Ada dua, marginal batas penjualan, ada imbal hasil atas aset atau ROA. Nah, pada margin laba atas perusahaan itu dihitung dengan membagi laba bersih atau laba neto dengan penjualan, sehingga rumusnya didapatkan laba neto dibagi dengan penjualan. Kemudian imbal hasil atas aset atau ROA, di mana paling sering digunakan karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Nah, ROA ini mampu mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada masa lampau. Nah, rumusnya adalah laba neto dibagi dengan total aset. Masih berkaitan dengan konsep matematis yang mengenai rasio nilai pasar. Ada beberapa konteks. Rasio nilai pasar ini digunakan untuk menilai seberapa mahal dan murahnya saham yang dijual oleh perusahaan tersebut. Ada beberapa, yaitu rasio harga terhadap laba dengan rumus harga per saham dibagi laba per saham. Kemudian ada rasio harga terhadap arus kas, harga per saham dibagi dengan arus kas per saham. Kemudian rasio terhadap nilai buku, ekuitas biasa dibagi dengan jumlah saham beredar. Kemudian di dalam rasio terhadap nilai buku ini juga ada perhitungan rasio nilai pasar terhadap nilai buku tersebut, di mana harga per saham dibagi dengan nilai buku per saham. Kemudian aspek keperilakuan dari pengendalian keuangan yang komprehensif. Pertama adalah perencanaan, di mana perencanaan ini ditandai dengan istilah perilaku penetapan tujuan. Nah, seperti yang kita ketahui, perencanaan dalam organisasi ini adalah esensial. Artinya apa? Kenyataan, sesuai dengan kenyataannya, di mana perencanaan ini tentu memegang peran yang sangat penting, atau bisa kita bilang kan fondasi dalam membangun suatu organisasi. Jika perencanaan ini saja masih kacau, tidak menutup kemungkinan perusahaan tersebut tidak berjalan dengan baik, seperti itu. Sehingga tidak heran bahwa fungsi perencanaan dalam fungsi manajemen itu sangat
berkaitan dan juga sangat perlu menjadi pusat perhatian bagi suatu pemimpin atau manajer dalam suatu perusahaan. Yang kedua adalah operasi. Pengendalian operasi merupakan suatu proses perantara dan proses perbaikan terhadap aktivitas operasi selama proses implementasi terhadap rencana manajemen. Artinya, operasi ini sering didefinisikan sebagai proses transformasi. Artinya, para pengendali dari operasi ini, pengorganisasian subsistem meliputi aplikasi pembelian, misalnya juga persediaan. Kemudian yang ketiga ada umpan balik atau feedbacknya, yaitu sumber formal dan informal yang disusun dari komunikasi non-formal. Selanjutnya, aspek keperilakuan atas pengendalian keuangan dari faktor kontekstual. Yang pertama adalah ukuran. Ukuran dapat dipandang sebagai suatu peluang dan hambatan. Nah, ketika ukuran ini dipandang sebagai peluang jika berfungsi sebagai pemberi manfaat ekonomi, dan ukuran ini juga dipandang sebagai hambatan jika pertumbuhan ekonomi ini ternyata menyebabkan terjadinya eliminasi terhadap strategi pengendalian. Kemudian yang kedua, stabilitas keuangan. Pada derajat stabilitas keuangan itu dapat ditingkatkan dengan memilih alat yang tepat terhadap perubahan lingkungan seperti pengenalan sejumlah produk baru. Kemudian yang terakhir ada motif keuangan, mengejar tanpa henti dari keuntungan finansial. Artinya keberadaan dari motif keuntungan ini tentunya bukan penghalang untuk menggunakan ukuran penilaian akuntansi terhadap produktivitas. Selanjutnya, aspek keperilakuan dalam perekayasaan pengendalian keuangan. Tujuan dari proses pengendalian akuntansi itu dapat menjadi suatu penentu yang penting dalam mendesain pengendalian. Terdapat banyak cara untuk mengkarakteristikkan proses pengendalian keuangan organisasi. Tentu beberapa karakteristik ini dapat menjadi penting bagi tujuan pengendalian. Sementara karakteristik lainnya yang mungkin bersifat terbatas dan tidak membuat perbedaan. Faktor proses penting dalam pengendalian, biaya yang tidak dapat dihindari dan biaya untuk melakukan rekayasa adalah biaya variabel. Selanjutnya adalah aspek keperilakuan dalam pertimbangan rancangan. Yang pertama, antisipasi terhadap konsekuensi logis. Itu berkaitan dengan komponen inti dalam mendesain pengendalian. Artinya apa? Artinya antisipasi terhadap konsekuensi logis ini merupakan hal yang penting bagi seorang manajer yang terbiasa untuk membuat pertimbangan berdasarkan pada apakah suatu hasil tersebut baik atau tidak. Jadi dia mempersepsikan bahwa mengenai apakah hasil tersebut tepat untuk perusahaan tersebut. Kemudian relevansi dengan teori agensi. Teori agensi ini menyangkut persoalan biaya, di mana suatu pendelegasian dengan asumsi keputusan tertentu. Sehingga ide mengenai teori agensi ini dapat diilustrasikan dengan contoh perjalanan seorang tenaga penjualan atau agen yang secara terus-menerus berada jauh dari kantor, sehingga manajer penjualan atau pimpinan akan memiliki sedikit gagasan mengenai tingkat usaha yang dilakukan oleh agen tersebut. Kemudian pengelolaan perusahaan sesuatu yang penting dalam menentukan rancangan pengendalian. Artinya, pada organisasi yang kompleks, keseimbangan dalam lingkungan pengendalian membutuhkan perubahan dan juga kompensasi secara terus-menerus. Pada posisi keseimbangan merupakan sesuatu yang bersifat dinamis. Selanjutnya adalah aspek keperilakuan pengendalian keuangan dalam rangka pemberdayaan perusahaan. Ada beberapa poin, yaitu membangun sistem pengendalian diagnostik, membangun sistem kepercayaan, membangun sistem batasan, membangun sistem pengendalian. Nah, selanjutnya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah membangun sistem pengendalian diagnostik. Maksudnya apa? Sistem pengendalian diagnostik ini bekerja seperti tombol-tombol yang ada pada panel pengendalian di kokpit pesawat terbang, yang memungkinkan pilot itu untuk mendeteksi tanda dan menjaga variabel kinerja dalam batas tertentu. Sehingga kebanyakan bisnis memanfaatkan sistem tersebut untuk membantu manajer mengetahui kemajuan daripada individu tersebut. Individu yang ada di dalam perusahaan tersebut, departemennya, kemudian atau fasilitas produksi ke arah tujuan yang penting secara strategis. Jadi banyak sekali yang di diagnostik ini, tidak hanya individu, tetapi bahkan departemennya, kinerja departemen, bahkan fasilitas seperti pelayanan, misalnya komputerisasinya, apakah sesuai dengan zaman sekarang, misalnya fasilitasnya atau Windows-nya, misalnya kalau misalnya sudah terlalu jadul, bisa kita ganti sesuaikan dengan kebutuhan kita. Sehingga manajer menggunakan sistem pengendalian diagnostik ini untuk memonitor tujuan dan profitabilitas serta memastikan kemajuan ke arah target. Kemudian yang kedua, membangun sistem kepercayaan. Pada umumnya, sistem kepercayaan ini bersifat singkat, syarat nilai, dan inspirasional. Sehingga sistem ini akan mengarahkan perhatian karyawan pada tujuan utama bisnis, kemudian cara organisasi menciptakan nilai, upaya untuk mencapai tingkat kinerja organisasi, dan cara seseorang diharapkan untuk mengatur hubungan internal dan eksternal. Jadi membangun sistem kepercayaan artinya menumbuhkan sistem kepercayaan yang ada pada individu terhadap perusahaan tersebut. Jadi tidak ada keraguan, dan sistem kepercayaan ini jika kita terapkan dapat menimbulkan yang namanya komitmen karyawan terhadap perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah membangun sistem batasan, memberitahu karyawan mengenai apa yang tidak boleh dilakukan untuk memungkinkan inovasi, tetapi dalam batasan yang jelas. Jadi tidak boleh melarang-larang tanpa ada batasan yang jelas, tapi tentu ada batasan dan peraturan yang jelas.
Kemudian, membangun sistem pengendalian interaktif. Artinya apa? Merupakan sistem informasi formal yang digunakan oleh manajer untuk melibatkan diri secara terus-menerus dan personal dalam keputusan bawahan. Jadi, kalau kita lihat kan atasan itu jarang sekali ya mengurus atau mengambil keputusan oleh bawahan, misalnya produksi. Jadi biasanya memang bagian produksi yang mengambil keputusan, tetapi pada sistem pengendalian interaktif ini manajer itu ikut serta dalam mengurus keputusan atau mengambil keputusan pada bawahnya, sehingga sistem pengendalian dapat bersifat interaktif ini jika ada perhatian dari seluruh pihak yang terlibat dalam perusahaan. Selanjutnya baik, ternyata kita sudah sampai di ujung slide. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya yang telah meluangkan waktu dan kuotanya untuk menonton video ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika terdapat kata yang typo atau salah dalam pengucapan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, saya Nanda Afrinalta. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.